warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Febrianti dengan NIM 24093081100016 dari kelas 23A Manajemen. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi dan wawancara mengenai manajemen sumber daya manusia di Holland Bakery cabang Perintis. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia secara langsung di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung serta wawancara dengan Bapak Izal Irwandi selaku Supervisor Holland Bakery cabang Perintis yang memberikan penjelasan terkait pengelolaan karyawan di cabang tersebut. Holland Bakery merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman, khususnya dalam produksi dan penjualan roti serta kue. Perusahaan ini memiliki banyak cabang yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah Holland Bakery cabang Perintis, yang berperan sebagai outlet penjualan dan melayani konsumen secara langsung, sekaligus menjalankan aktivitas operasional harian. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, perencanaan sumber daya manusia di Holland Bakery cabang Perintis dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional cabang. Penentuan jumlah karyawan disesuaikan dengan jam operasional, jumlah pelanggan, serta kondisi penjualan. Pada awal pembukaan cabang, perusahaan menetapkan jumlah karyawan minimal 5 agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, perusahaan melakukan evaluasi secara berkala untuk menyesuaikan jumlah karyawan sesuai kebutuhan. Dalam proses rekrutmen, Holland Bakery menerapkan 2 metode, yaitu rekrutmen eksternal dan rekrutmen internal. Pada kondisi normal, seperti pembukaan cabang baru, perusahaan membuka lowongan kerja secara umum melalui media sosial dan saluran resmi perusahaan. Namun, apabila terjadi pengunduran diri atau resign secara mendadak, perusahaan akan menginformasikan kepada karyawan internal untuk membantu mencarikan pengganti agar operasional tidak terganggu. Setelah proses rekrutmen, calon karyawan akan melalui tahap seleksi. Seleksi dimulai dari pemeriksaan berkas administrasi dengan ketentuan tertentu seperti syarat tinggi badan, khususnya bagi pelamar perempuan. Selanjutnya, calon karyawan mengikuti tes tertulis yang terdiri dari tes menghafal dan tes menghitung untuk menilai kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Setelah itu, calon karyawan mengikuti wawancara tahap pertama dan kedua, di mana wawancara kedua menjadi tahap penentuan akhir. Apabila dinyatakan lolos, calon karyawan akan dihubungi oleh pihak HRD beberapa hari setelah wawancara melalui telepon. Setelah dinyatakan lolos seleksi, karyawan akan memasuki tahap penempatan. Namun, sebelum ditempatkan secara tetap, karyawan baru terlebih dahulu mengikuti masa training. Training dilakukan langsung di outlet dengan bimbingan karyawan senior dan kepala toko. Pada tahap ini, karyawan mempelajari alur kerja, standar pelayanan, serta aturan perusahaan. Apabila selama masa training karyawan memenuhi standar perusahaan, maka karyawan akan dilanjutkan dan ditempatkan secara resmi sesuai kebutuhan cabang. Namun, apabila karyawan tidak memenuhi standar selama training, maka perusahaan tidak melanjutkan masa kerja karyawan tersebut. Untuk jabatan yang lebih tinggi seperti kepala toko, penempatan dilakukan dari karyawan internal yang telah berpengalaman dan memiliki kinerja yang baik. Dalam hal pengembangan sumber daya manusia, Holland Bakery memberikan pelatihan kerja langsung di tempat. Karyawan baru dibimbing oleh senior dan kepala toko agar mampu bekerja secara optimal. Selain itu, perusahaan juga menyelenggarakan pelatihan khusus yang diadakan oleh pusat dan berlaku untuk seluruh karyawan. Perusahaan juga memiliki perencanaan karir melalui program Future Leader yang bertujuan untuk mempersiapkan karyawan berpotensi agar dapat menempati jabatan yang lebih tinggi.
khususnya sebagai kepala toko. Selanjutnya, penilaian prestasi kerja dilakukan secara berjenjang, dimulai dari penilaian oleh kepala toko, kemudian direkomendasikan kepada manajer, dan selanjutnya disampaikan ke pihak pusat. Penilaian ini menjadi dasar dalam pengembangan karir karyawan. Terkait sistem imbalan, perusahaan memberikan imbalan finansial dan non-finansial. Imbalan finansial meliputi insentif berdasarkan pencapaian omset tim, bonus tahunan, tunjangan hari raya. Sementara itu, imbalan non-finansial diberikan dalam bentuk kesempatan pengembangan karir. Dalam pemeliharaan karyawan, perusahaan menjaga kesejahteraan karyawan melalui komunikasi yang baik antar tim dan divisi. Perusahaan juga memberikan fasilitas seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta reward tertentu yang diberikan secara berkala. Terkait pemberhentian karyawan, perusahaan memberhentikan karyawan berdasarkan kinerja dan tingkat pelanggaran. Karyawan yang melakukan kesalahan fatal dapat diberhentikan secara langsung, sedangkan kesalahan yang masih dapat ditoleransi akan diberikan surat peringatan secara bertahap. Karyawan yang keluar secara baik-baik tetap memperoleh hak sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai penutup dari hasil observasi ini, dapat disimpulkan bahwa Holland Bakery Cabang Perintis telah menerapkan manajemen sumber daya manusia dengan cukup baik, mulai dari perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, hingga pemeliharaan karyawan telah dijalankan sesuai dengan teori manajemen sumber daya manusia dan kebutuhan operasional perusahaan. Baik, demikian pemaparan video laporan observasi ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.